Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di Riyadhus Shalihin. Kita di Kitabul Adab, Kitab Al-Adab, pada bab tentang penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Babul Waqar was-Sakinah. Al-Waqar was-Sakinah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi ketenangan, ya, tenang, bukan ketenangan ya, tenang, santai. Tapi sebetulnya kalau dalam penjelasan para ulama nggak sesimpel gitu ya, karena dalam bahasa Indonesia tenang itu bisa positif, bisa negatif. Seseorang yang mengkonsumsi sabu-sabu juga tenang jemaah. Iya kan? Diam gitu. Habis ngisep ganja juga tenang dia jemaah. Bahkan menganggap dirinya super tenang dia. Dan juga tenang juga bermakna negatif pula. Tenang dalam artian dia tidak ada kreativitas, ya, dia bengong, gitu kan. Karena tenang juga kan. Tapi dalam syariat Islam makna tenang, al-waqar dan sakinah ini semua adalah buah dari keimanan. Tenang di sini buah dari iman. Ya. Jadi tenang atau waqar, sakinah ini buah dari iman. Apa maknanya? Nah, ini kita bahas dulu pengertian dari makna al-waqar dan sakinah. Jadi dua-duanya itu adalah buah dari keimanan. Artinya seseorang yang memiliki keimanan maka akan lahir pada dirinya sifat tenang tadi. Seberapa besar dia memiliki sifat ini maka dipengaruhi pada keimanan dia. Ya. Berarti lawannya ketika dia tak ada iman dalam jiwanya, artinya hatinya dipenuhi dengan syirik, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar, maka dalam hatinya akan ada muncul lawannya, yaitu al-ajalah, melakukan sesuatu itu tanpa difikir terlebih dahulu. Apa namanya? Tergesa-gesa. Atau kalau pola berpikir seseorang itu apa? Tidak difikirkan lebih dulu sehingga kalau berbuat itu apa? Bukan spontan, ngawur bahasa simpelnya. Apa? Gegabah, ngawur, terburu-buru. Dan juga memiliki makna lawannya adalah orang yang dipenuhi dengan sifat takut yang berlebihan, galau, cemas atas sesuatu. Cemas, galau, takut yang gak jelas, yang pada akhirnya
ahli psikolog mengatakan ini adalah penyakit kejiwaan. Ini sakit jiwa, ini orang mentalnya sakit. Ingat, yang dimaksud sakit jiwa itu gendeng loh jamaah ya. Jangan dipersepsikan sakit jiwa gendeng gitu ya. Enggak, bukan gila. Enggak. Ada penyakit kejiwaan mental pada dia. Makanya orang yang seperti ini hidupnya selalu apa? Galau, enggak tenang, gelisah, banyak tertekan. Kalau berpikir pun akhirnya tidak dipikir dengan matang, hidupnya penuh dengan ketidakjelasan. Jadi apa itu waqar dan sakinah? Saya jelaskan yang sakinah dulu. Mbak Sakinah. Apa ini tuh sakinah? Sakinah itu berasal dari kata sukun. Sukun itu apa? Bukan makanan loh, sukun loh jamaah. Sukun itu artinya tenang orangnya. Apa yang dimaksud tenang di sini? Orang yang nggak banyak gerak. Kalau fisiknya itu orang yang tenang itu nggak banyak gerak. Ya, itu sakinah namanya. Kalau dalam konteks pendidikan, orang anak yang nggak banyak gerak itu adalah anak yang tipe pembelajarannya itu adalah tipe belajar yang duduk tenang, santai, terus didengerin. Nah itu anak namanya sakinah. Ya. Jadi sakinah atau sukun itu artinya tenang, nggak banyak gerak dia. Faham? Jadi makna as-sakinah di situ artinya adalah tumakninah sebetulnya. Apa tumakninah itu? Apa tumakninah? Ya tenang. Tumakninah tenang, di mana para ulama membagi orang yang tenang itu pada hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hatinya tenang, maksudnya adalah hatinya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, hanya dipenuhi dengan harapan hanya kepada Allah, dipenuhi dengan rasa takut hanya kepada Allah semata. Dia tidak akan cinta kecuali hanya sama Allah. Dia tidak akan berharap dan takut kecuali hanya sama Allah. Dia akan menyerahkan semua urusan dia, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya orang yang hatinya apa? Hatinya tenang. Ibnu Qayyim mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, sakinah itu adalah tumaknina. Sakinah itu adalah waqar, ketenangan, di mana Allah mengaruniakan kepada hambanya. Allah mengaruniakan pada hati seorang hamba. Kapan? Di saat dirinya dipenuhi dengan kegalauan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Di saat hatinya ini galau, takut akan hal-hal yang bersifat duniawi ini,
Fala yanzi'u ba'da dzalika lima yarid alaihi. Fala yanza'iju ba'da dzalik lima yarid alaihi. Setelah itu hatinya akan tenang dan tidak akan galau lagi apapun yang menimpa pada dirinya. Inilah yang menjadikan dirinya itu selalu memiliki keimanan. Jadi nggak galau akan apa? Perkara-perkara dunia. Apa saja? Masalah makanan, masalah minum, masalah rumah, masalah nanti kemudian hari bagaimana, kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Dia hatinya akan tenang di sana. Dia akan tenang di situ. Kenapa? Karena harapan kecintaan dia hanya kepada Allah. Kalau dia sosok yang berbuat dosa, dia akan merasa tenang ketika dia itu bertaubat kepada Allah. Karena apa? Karena kecintaan dia kepada Allah yang sangat besar. Jadi berkaitan dengan dunia, dengan rezeki, dengan apapun dari perkara dunia, hatinya dia akan tenang. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan harapan hanya sama Allah saja. Dia iman dengan ketentuan dan takdir Allah. Berkaitan dengan dosa, dia akan merasa nyaman kalau dia itu bertaubat dan ibadah sama Allah. Inilah orang yang memiliki sifat apa itu? Sakinah, ketenangan. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu di saat-saat Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami kondisi yang sangat genting sekali, kondisi yang sangat berat dialami oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu di saat perintah untuk hijrah ke Madinah. Artinya hijrah ini apa? Meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga. Kemana? Ke tempat yang asing, tak ada sanak keluarga, tak ada pekerjaan, tak ada tempat tinggal, dan tak ada uang. Kira-kira kalau Anda disuruh begitu gimana? Enggak bakal mau. Ini kondisi yang sangat sulit, memicu adanya kegalauan, ketakutan pada jiwa, goncangan jiwa. Tapi saat itu karena iman mereka kepada Allah yang sangat kuat, iman kepada takdir Allah yang sangat besar, iman bahwa Allah pasti memberikan karunia pertolongannya kepada dia, iman akan kasih sayang Allah, iman akan kebaikan Allah, iman akan karunia Allah, iman akan kedermawanan Allah, iman akan kemuliaan kebaikan Allah semuanya. Dia sadar bahwa Allah tidak akan menyuruh mereka akan sesuatu yang menyengsarakan, tidak. Maka menjadikan hati mereka itu apa? Tenang, enggak galau. Disuruh sesuatu yang berat, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kapan ya Rasulullah? Kapan kita mau pergi? Itu contoh. Enggak ada sama sekali mereka galau, tertekan apa, enggak ada. Hatinya mereka tenang. Kenapa? Karena itu adalah iman. Dengan demikian iman mereka itu setiap hari semakin apa? Bertambah dengan kondisi yang seperti itu. Kondisi yang kedua, di saat Rasulullah SAW berada di gua Hira, di gua Thur. Di saat beliau di gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, dikejar oleh orang sekota dan musuh berada di atas mereka. Ketakutan yang luar biasa pasti akan ada pada manusia biasa. Tapi saat itu Allah memberikan sakinah di hati Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah sedih, enggak usah takut apa yang terjadi buruk buatmu, enggak usah. Kenapa? Allah bersama kamu. Disitulah ketenangan sakinah.
Tenang Abu Bakar. Tidak ada ketakutan lagi, kegalauan, bagaimana nanti dan sebagainya. Tidak. Tenang hati beliau. Kenapa? Yakin Allah jaga saya kok. Yakin Allah melindungi kita semuanya. Kasus yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, seperti hari Hudaybiyah, di saat kondisi mereka terpojok dengan disodori perjanjian yang menguntungkan orang-orang kafir. Ini menguntungkan orang kafir banget isi perjanjiannya itu. Umar Ibnul Khattab galau, dipenuhi dengan ketakutan, galau, dipenuhi dengan emosional Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kita ini mulia, engkau adalah Rasul, kenapa kita menerima kehinaan ini? Dipenuhi dengan emosional yang sangat tinggi sekali. Tapi setelah itu Allah memberikan ketenangan di hati semua sahabat. Kata Ibnu Abbas, Allah memberikan keteguhan iman kepada Umar Ibnul Khattab. Hatinya tenang beliau dengan kondisi itu. Tidak ada emosional lagi, nggak membludak amarahnya, nggak ngawur dalam berbuat, tidak berpikir sporadis, tidak berpikir tanpa kendali dan kontrol. Enggak, dikasih sakinah, tenang. Ya sudah, dia menerima, damai hatinya, yakin bahwa keputusan ini, hukum ini pasti baik. Itu pula contoh-contoh lain dalam beberapa kasus yang disebutkan beliau di sini. Maka apa buah ketika orang memiliki iman yang seperti ini? Ya, apa buahnya? Ibnu Qayyim kembali mengatakan, as-sakinatu idza nazalat 'alal qalbi itma'anna biha. Sakinah, ya, ini nggak bisa diterjemahin yang pas ya, tenang itu nggak pas. Sakinah itu kalau sudah ada di hati seseorang, maka hatinya dipenuhi dengan tumakninah. Apa itu? Sakanat ilaihal jawarih. Nah, hatinya sudah dipenuhi tumakninah, yaitu kecintaan, harapan, takut hanya sama Allah saja, maka hasilnya apa? Anggota tubuh dia semuanya juga akan mengalami ketenangan juga, tentram dia. Maksudnya apa hati yang tenang itu? Hati yang tenang adalah menghasilkan perbuatan yang tenang. Dia bisa mengontrol fisiknya, dia bisa kendalikan tubuhnya dia. Ketika dia mampu mengendalikan fisik, saat itulah yang namanya waqar. Itulah waqar. Jadi waqar itu apa? Orang yang punya kewibawaan, orang yang punya kesantunan, sehingga setiap orang yang melihatnya, orang itu akan apa? Akan menghormatinya. Dia punya wibawa, itulah namanya waqar. Dia punya wibawa. Kemudian Ibnu Qayyim bilang, akhirnya apa? Wantaqatil lisanu bis-shawabi wal hikmah. Lisan dia tidak akan berbicara kecuali dengan kata-kata yang santun dan baik. Karena hatinya apa? Sakinah, tumakninah, dipenuhi iman, maka muncullah kata-kata yang selalu baik. Wa halat bainahu wa baina qaulil khana wal fahsh. Tidak mungkin orang ini mengucapkan kata-kata kotor, celaan dan hinaan. Wallahwi wal hajar, dan dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang sifatnya mengutuk dan melaknat orang, atau kata-kata yang enggak ada gunanya. Wa kulli batilin, dan perbuatan atau ucapan dia tidak akan melakukan sebuah kebatilan dan maksiat.
Jadi sakinah itu aslinya, sakinah akan muncul di saat iman dia kepada Allah, kepada hari akhir, kepada takdir Allah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, benar-benar kenal sama Allah, maka akan di sini akan tenang. Dia tidak akan takut apa yang akan terjadi. Dia tidak akan galau dengan apa yang sedang terjadi. Dia tidak akan tertekan dengan apa yang sedang terjadi. Tidak. Dia terus merasa nyaman selama dia berzikir dan ibadah. Dia percaya apapun yang Allah tentukan pada dirinya di hari esok adalah baik. Dia akan ridho dengan apapun yang Allah berikan hari ini untuk dia. Sakinah dia. Semakin dia beribadah, semakin menikmati kenyamanan itu. Semakin tenang, semakin enak dia. Ibarat orang duduk di sebuah taman yang sangat indah sekali, maka dia akan nyaman duduk di situ. Apapun terjadi dia akan nyaman di situ. Begitulah. Dia akan merasa nyaman dengan ini, dengan ibadahnya. Kalau dia dosa, dia akan nyaman ketika dia taubat. Kalau mulai muncul kegalauan, dia berzikir, dia merasa nyaman dengan zikirnya itu. Sehingga tak ada lagi apa yang dia takuti untuk hari esok. Nah, dari sini muncul apa? Karena hatinya tenang, maka muncullah kata-kata yang apa? Santun, baik. Walaupun kondisinya berat, orang melihat berat, dia akan tetap tersenyum wajahnya, tetap ceria wajahnya, kata-katanya tetap indah bagi dia. Perbuatan dia akan terkontrol dengan baik, emosi dia terkontrol dengan baik, semuanya berjalan dengan kebaikan. Inilah sakinah. Jadi wakar itu apa wakar? Wakar itu penampilan yang penuh dengan wibawa. Faham jemaah? Bisa diperoleh. Ibnu Qayyim sampai bilang di Madarijus Salikin, sakinah ini gak mungkin Anda bisa usahakan untuk sampai tingkatan itu. Sakinah ini pemberian Allah kepada hambanya yang tertentu saja. Bukan sesuatu yang bisa Anda upayakan terus Anda bisa sampai tingkatan itu, enggak bisa. Kata Ibnu Qayyim enggak bisa. Sakinah ini mauhibah, pemberian Allah kepada hambanya yang tertentu. Jadi yang dimaksud ini sakinah yang levelnya apa? Luar biasa ini jamaah, ini para nabi dan rasul. Ini Rasulullah SAW, ini sahabat jamaah. Kalau kita apa? Berarti kalau kita sakinah itu apa? Ya, sesuai dengan iman kita saja. Ketika kita ditimpa musibah, bagaimana hati kita? Tenang tidak? Atau malah galau, gelisah? Kalau galau gelisah, mulutnya pasti ngeluh, mulutnya pasti suudzon, perbuatannya pasti maksiat, ngawur, emosi. Tapi kalau kita tahu, ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Takdir Allah itu tidak ada yang buruk, takdir Allah itu pasti baik. Ini pilihan Allah. Ibnu Qayyim bilang di kitab Fawaid, pilihan Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Ini yang menjadikan hati kita itu apa? Ya, tenang. Oh ini musibah ini baik. Ini pilihan Allah. Allah yang milih buat saya. Berarti hari esok ada kebaikan. Apa itu saya nggak tahu, tapi saya yakin besok pasti ada kebaikan buat saya. Sehingga hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, maka hatinya akan dipenuhi dengan apa? Dia akan zikir. Ketika dia ditimpa musibah, dia akan mengatakan alhamdulillah.
ala kulli hal. Dia akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dia akan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia akan istighfar karena dia tahu ini dosa saya. Dia akan memperbanyak istighfar, tenang terus. Mas, kamu ini ditimpa musibah berat loh. Kok santai aja? Dia akan terus tersenyum. Ya mas, terima kasih mengingatkan saya. Dia akan senyum terus mas. Perbuatan dia terkontrol, terkendali. Ini yang diinginkan dalam bahasan ini jamaah. Ya. Kalau enggak, hidup kita akan penuh dengan ketakutan, kegalauan. Terus apa lagi? Takut, galau, tertekan, ya, emosi terus-terusan, yang akhirnya mulut ini isinya apa? Keluh kesah, celaan, cacian, merendahkan orang. Terus perbuatannya isinya apa? Ngawur. Inilah yang terjadi di jalanan dan lampu merah. Faham jamaah? Bisa dicerna atau enggak? Bisa? Nah, ini jawab. Seberapa besar jiwa kita ini tenang, hati ini? Tergantung pada apa? Gantungannya. Seberapa besar kita belajar dan meresapi iman itu dalam hati. Umar saja bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok Umar bin Khattab sempat lepas kontrol, sempat emosi beliau, marah beliau. Kenapa? Karena perjanjian yang disodorkan itu menguntungkan orang kafir. Ngomong sama Abu Bakar tenang jawabannya. Wahai Umar, ini adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak bisa. Tapi setelah itu Allah berikan ketenangan di jiwa beliau. Ini yang mau hibah ini. Ya, kalau kita ngaji tauhid dan akidah jemaah. Ngaji tauhid, ngaji akidah, tadabbur Quran, belajar tafsir, belajar hadis, mempelajari para ulama salaf, ini yang menjadikan hati kita ini apa? Adem, ayem, bin tentrem, bin loh jinawi. Ya, paham nggak? Nggak ngerti ya? Ini, itulah namanya sakinah. Lahirlah penampilan orang yang apa? Wakar. Wakar itu penuh apa? Dia penuh wibawa. Karena yang muncul dalam dirinya itu sumbernya dari mana? Dari hati. Allahu Akbar. Makanya doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, berikan ketakwaan di hatiku. Nah, takwa, tauhid, iman. Wa zakkiha, sucikan hati saya. Engkau zat yang mensucikan hati, engkaulah yang menolong, engkau yang menjaga. Ini yang lahir apa? Sakinah. Itu iman, berarti orang yang punya sakinah, imannya semakin hari makanya kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu bukan unggul karena banyaknya sholat, dan bukan unggul karena banyaknya puasa dan sedekah. Bisa jadi kalian lebih banyak sholatnya, puasanya dan sedekahnya, tapi Abu Bakar Siddiq itu unggul karena ininya, sakinahnya itu yang Allah berikan langsung ke hati beliau. Ya. Oke, kita masuk di bab ini. Surat Al-Furqan ayat 63.
Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, ini buat kajian khusus ini tentang sifat ini luar biasa. Wa ibad, hamba-hamba Ar-Rahman. Di sini menggunakan nama Rahman, tidak mengatakan wa ibadullah, tapi mengatakan wa ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba yang dikasih dan disayang sama Allah. Hamba-hamba yang sudah disayang sama Allah, dicintai Allah. Apa ciri-cirinya hamba yang disayang, yang dicintai sama Allah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yamshun, kalau berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Hidup di tengah masyarakat, hidup dengan keluarganya, hidup di masyarakat dengan apa? Hauna. Hauna ini apa? Sakinah. Hidup dengan apa? Sakinah. Apa hidup sakinah? Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Hidup di tengah masyarakat dengan sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu mereka yang hidup di tengah masyarakat, kata Ibnu Katsir, tanpa sikap bangga dengan dirinya, tanpa ada kesombongan, tanpa sikap melampaui batas. Jadi tidak pernah dia merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, tidak pernah sombong yang akhirnya dia tidak melampaui batas. Asyir, batar, dia mulia hidupnya. Berarti apa? Inilah hamba yang hidup dengan penuh tawadhu', lawannya kesederhanaan, kehinaan di hadapan Allah. Lalu beliau bilang begini, bukan yang dimaksud adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini seperti orang sakit, atau orang-orang yang berjalan dibuat-buat jalannya, dibikin jalannya seperti priayi, kata orang Jawa. Tahu priayi? Apa? Seperti orang-orang terhormat, seperti orang mulia, jalannya dibuat pelan. Ya, dianggap menurut dia jalan yang pelan itu adalah jalan yang penuh dengan kesantunan. Mereka, para sahabat menilai jalan yang pelan-pelan ini bukan jalan santun, ini jalannya orang sakit. Ini jalannya orang yang riya, pengen dipuji orang, pengen dinilai bahwa dia orang mulia, jalannya penuh dengan kesantunan. Ini bukan jalan ibadur Rahman. Faqad kana sayyidu waladi Adam idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Bahwa Rasulullah SAW kalau berjalan, jalan beliau itu cepat, seolah-olah beliau itu kayak gini jalan. Yanhat, kayak orang mau rubuh gitu. Enggak saking apa jalannya? Jalannya itu cepat beliau. Wa ka'annamal arda tutwalah, seolah-olah bumi ini kayak dilipat. Jalan cepat beliau, cek gitu. Bukan jalan pelan sambil ngerapiin surbannya pelan-pelan. Ya ini bukan jalan mulia, ini jalan orang sakit ini. Wa qad kariha ba'du salafi al-masya bitada'ufin wa tasannu'. Para ulama salaf membenci orang jalan dengan lemah dan jalan yang dibuat-buat seolah-olah dia orang baik. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau melihat syaban yamsi ruwaida, bahwa Umar bin Khattab melihat seorang anak muda jalannya pelan-pelan. Lalu Umar mengatakan, ma balak, kamu ini kenapa? A'anta marid, kamu sakit ya? Dia jawab, la ya amirul mu'minin, la ya amiral mu'minin, tidak, saya enggak sakit wahai amirul mu'minin. Fa'alahu bidurrah,
Lalu Umar bin Khattab mengambil rotan, digebuk pakai rotan itu orang biar larinya kenceng. Wa amarahu an yamshiya biquwwah, dan disuruh untuk berjalan dengan cepat. Jangan jalan seperti orang sakit gitu ya. Wa innamal muradu bil huni, yang dimaksud hun di dalam ayat ini yang berjalan dengan hauna, bukan jalan pelan, kalem kayak orang pulang dari UGD begitu, enggak. Ya, jalannya apa? Kalau cara jalan cepat jalan, tapi jalan cepat tapi sakinah. Jalannya cepat tapi dia sakinah waqar. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Innal mu'minina qauman dzulul. Orang beriman adalah satu kaum. Orang-orang beriman adalah satu kaum di mana mereka adalah orang yang dzulul. Tahu dzulul? Mereka orang yang merendah. Tapi jalannya cepat jamaah, tapi dia merendah. Maksudnya apa? Al asma'u wal absaru wal jawarih. Kuping dia merendah, pandangan dia merendah, anggota tubuh dia merendah. Hatta tahsabuhum marda. Anda menganggap ini orang sakit, tapi mereka bukanlah orang sakit. Mereka adalah orang-orang yang sehat. Rasa takut yang ada pada jiwa mereka yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Dunia tak ada pada diri mereka karena mereka sadar bahwa kehidupan hakiki adalah akhirat. Diperjelas lagi oleh imam yang lain, para ulama lain. Ini tak cepetin ya, ini bahasan panjang. Ulama yang lain mengatakan mereka orang yang dengan hidupnya tenang sakinah itu adalah orang yang punya wakar, wibawa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kalau dia di tengah masyarakat itu berjalan atau duduk di tengah masyarakat, dia al-imsak an fudulil kalam. Dia tidak banyak ngomong perkara yang bukan urusan dia. Wal abath, dia bukan orang yang suka iseng, suka melakukan ini dan itu. Wa kathratal isyarah, dan bukan orang yang banyak gerak. Diam dia. Makanya dikira seperti orang apa? Ini sakit mas. Itu sakinah dia. Fima yastaghni an taharruk fi, atas sesuatu yang memang dia nggak perlu untuk gerak gitu. Tapi kalau memang dia perlu gerak, dia akan bergerak. Tapi kalau enggak, dia akan diam jemaah. Waqilatul ghadab, dia orang yang mampu mengendalikan amarahnya, dipancing emosinya, begini dikasih ujian, cobaan, dia tetap diam, tersenyum aja. Cool orangnya, adem gitu jemaah. Wal isqa indal istifham, kalau ada orang ngobrol didengerin sampai selesai. Wa tawaqquf anil jawab, enggak mudah untuk menjawab omongan orang. Wa tahaffut anit tasarru', dan dia gak gegabah dalam bertindak atau dalam berbicara. Wal mubakarah fi jami'il umur, dan bersegera dalam semua perkara-perkara yang menurut dinilai baik. Inilah ciri-ciri orang yang punya apa? Sakinah. Ya, jadi kalau gaya jalan ya cepet dia kalau jalan. Cepat kalau jalan, tapi ketika dia jalan, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga anggota tubuhnya. Kalau dia duduk di depan orang, duduknya akan penuh wibawa, tenang. Dia nggak ikut campur dengan omongan orang. Dia tidak akan berbicara atas sesuatu yang bukan urusan dia. Dia nggak banyak gerak atas perkara yang memang nggak butuh dia untuk banyak gerak. Ya. Kalau ada orang ngajak bicara dia dengerin. Kalau ada orang bertanya, dia dengerin. Kalau dia mau jawab, dia pikir nanti jawabannya apa yang pas, yang cocok. Inilah orang yang punya jiwa apa?
sakinah. Ini yang dimaksud di ayat itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Inilah ibadur rahman, hamba yang disayang sama Allah. Ini orangnya, dan ini sifat yang pertama jemaah. Di ini disebutkan banyak sifatnya, tapi ini yang sifat yang the best, yang mulia. Kita dengarkan adzan dulu ya. Ya, jadi makanya inilah hamba yang paling mulia jemaah. Jadi hidupnya pasti apa? Bahagia lah. Kalau dia istilahnya kategorinya miskin, ya dia bahagia. Kalau dia kaya, ya sama. Berarti di sini apa? Kaya miskin dari sisi ini sama apa tidak? Sama. Ya. Orang kaya yang dicari apa? Tenang. Tapi caranya gimana? Ngawur, kan gitu kan? Materi dengan harta, koleksi barang, jalan-jalan kemana, kan gitu kan ya. Dan sebagainya. Nah, di sini hadisnya yang disebutkan hanya satu hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassam." Muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, "Ma ra'ait, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu mustajmi'an." Artinya membuka lebar-lebar mulutnya, dhahikan dengan tertawa. Jadi mulutnya ngangak gitu gede gitu jamaah, mohon maaf ya, gitu, tertawa, buka lebar mulutnya dengan tertawa dia. Enggak pernah. Hatta tura minhu lahawatuh, sampai terlihat lahawatnya. Lahawat itu kata Imam Nawawi, daging yang ada di belakang langit-langit. Jadi langit-langit, di belakangnya langit itu ada daging. Loh, daging sampai yang di belakangnya pun kelihatan. Kenapa? Karena ngangaknya gede waktu ketawa. Wah, gitu ya. Rasulullah SAW kalau tertawa enggak begitu. Ya, enggak gitu tertawanya. Inna makana yatabassam. Rasulullah SAW kalau tertawa, tertawanya beliau itu senyum. Kalau tertawa pun, ya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kalaupun beliau tertawa dan itu jarang, beliau tertawanya hanya membuka mulutnya sedikit saja. Kalau kita kan enggak jamaah ketawa, seru. Kalau enggak gitu kan enggak seru jamaah. Ini kenapa hadis ini disebutkan? Ini menunjukkan sikap apa tadi? Wakar. Jadi ada apa? Wibawa. Kata ibu-ibu tertawa cantik, kata ibu-ibu. Coba lihat ibu-ibu kalau ketawa, mulutnya kan ditutupin di depan orang. Kalau di rumah, ketawa cantik ditutup sama dia mulutnya. Ya. Jadi ini menunjukkan sikap wakar. Wakarnya yang ditunjukkan ini apa? Kewibawaan, tenang. Sampai ketawanya aja begini gitu loh. Apalagi yang lain. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan tapi tulisannya sama. Ini tulisan orang zaman dulu ini. Kalau nulis di apa Pak? Tulisan zaman dulu itu loh, digandeng-gandeng ya Pak. Urusan sambung. Rupanya beliau guru menulis dulu zaman dulu kali. Rapi guru tulisan ini Bapak ini. Bagaimanakah hukum seorang makmum ketika sholat maghrib, isya dan subuh yang dimana seorang imam mengeraskan bacaannya? Apakah wajib bagi makmum membaca surat
Fatihah atau cukup mendengarkan saja? Ini masalah fikih, Pak. Masalah ini para ulama fikih berbeda pendapat. Antara yang mengatakan wajib tetap membaca dan antara yang mengatakan tidak boleh membaca. Nah, perbedaan pendapat ini berlaku pada sholat yang dikeraskan bacaannya. Adapun sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, semua ulama sepakat bahwa makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau enggak, batal sholatnya. Jadi perbedaan ini ketika sholat yang dikeraskan bacaannya. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat ya, antara yang mengatakan tetap wajib dan itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi setelah itu timbul pertanyaan ulang, kalau wajib kapan baca Al-Fatihahnya? Karena kan Allah bilang idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca dengerin dengan benar, dengan seksama dan diam. Wa ansitu, diam. Nah, di sini menyuruh diam, sedangkan beliau mengatakan wajib. Kapan membaca Al-Fatihahnya? Disinilah Imam Syafi'i berijtihad. Ini ijtihad beliau. Imam San'ani mengatakan ini murni ijtihad Imam Syafi'i yang tidak ada dalilnya, untuk mendapatkan solusi dari yang tadi itu, hukum tadi bahwa tetap wajib baca Al-Fatihah. Kapan? Ijtihad Imam Syafi'i adalah jedah antara amin sampai membaca surat, yaitu sang imam. Jadi ketika imam mengatakan waladdallin amin, di situ imam diam dalam mazhab Syafi'i. Diam dalam durasi yang memungkinkan makmum itu membaca Al-Fatihah. Berarti diamnya agak apa? Lama. Setelah itu baru dia baca surat. Apa ini terwujud? Enggak. Walaupun mereka yang mengatasnamakan mazhab Syafi'i, enggak dilaksanakan. Cepat waladdallin amin, langsung dia baca surat ya. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i berarti ketika imam itu membaca, Anda sudah enggak boleh lagi baca. Anda enggak boleh lagi membaca, karena Anda boleh membaca di saat saktah itu, diamnya imam itu, di situ baca. Berarti kalau imam baca surat, Anda nggak boleh baca lagi, walaupun itu di mazhab Syafi'i, karena bacanya di sakta, gitu. Makanya pendapat yang rajih, yang kuat berdasarkan dalil adalah tidak membaca. Ya, tidak membaca, itu apa? Diam aja. Makanya kan kita disuruh mencari imam yang qari, yang pandai membaca Al-Quran, agar kita mendengar dan menikmati bacaan Qurannya. Oke. Kemudian di kampung anak ketika salat taraweh cepat gerakannya sehingga anak mau mencari masjid lain, dan alhamdulillah ada mendapatkan masjid yang sholatnya tumaknina. Namun di awal sholat taraweh atau sebelumnya ada sholat yang cuma yang lama dan dilakukan 1 rakaat dan cuma membaca surat Al-Fatihah saja. Masjid ini bagaimana Ustaz? Bukan sholatnya rakaat sebelum sholat taraweh. Nggak paham saya apa maksudnya ini. Wallahu a'lam, nggak ngerti saya. Ya. Ini pertanyaan nggak ada yang simpel-simpel loh jamaah. Ente kayak nulis cerpen begini banyak. Ana bekerja sebagai pengawas dalam suatu perusahaan. Dalam pemeriksaan yang saat ini Ana lakukan, Ana mendapati sekian persen pendapatan
perusahaan didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara memanipulasi dan tidak jujur. Ana bertekad untuk menyampaikan kondisi ini apa adanya ke manajemen dan pemegang saham. Yang ini tanyakan bagaimana status hukum dari gaji yang halal apa enggak ya. Pertama, Anda sampaikan temuan Anda itu. Ya otomatis dengan data-data. Kalau Anda nggak menyampaikan dengan data ya bonyok Anda ditonjokin orang seperusahaan. Ya, sampaikan. Kemudian yang kedua, sampaikan dalam kesendirian, menemui manajemen atau komisaris secara kesendirian. Sampaikan. Masalah Anda diterima atau nggak diterima itu nomor 2. Ya. Kalau memang tidak diterima masukan Anda, ya silahkan Anda resign saja biar penghasilan Anda apa? Halal. Jika kakak yang mengikuti apa ini? Kok kakak? Jika kakak saya mengikuti kelas online melewati platform Zoom, lalu ortu saya memerintah saya untuk ikut nimbrung Zoom kakak saya dan menyimak pelajaran tanpa sepengetahuan pengajar. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh nggak ngintip jamaah? Hah? Boleh ngintip? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak masuk ruangan yang bersifat privasi tanpa izin? Nggak boleh. Berarti sama aja ini. La tadkhulu buyutan nabiyyi hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Rasulullah SAW sampai kalian minta izin. Janganlah kalian masuk rumah-rumah orang sampai minta izin. Ya, sama, termasuk dari ruangan Zoom ini. Ya, jangan Anda memasuki area-area Zoom ini atau private ini tanpa izin. Ya, itu Anda melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, cara berjalan Rasul SAW seperti itu. Apakah itu kebiasaan mereka yang tidak ada perintah? Jawabannya iya, ini hal-hal yang bersifat mubah memang. Tapi kalau Anda mencontoh jalan seperti itu dengan alasan argumen saya ingin meniru Rasulullah SAW, apakah Anda tidak dapat pahala? Gimana? Hah? Dapat pahala nggak? Mas kalau jalan cepet banget, ya ini jalannya Rasulullah SAW begini mas. Dapat pahala tidak? Dapat pahala Anda. Dapat pahala. Ya. Tapi tentu dalam hal ini karena ini tidak ada perintah untuk jalan dengan cara yang seperti itu, maka Anda harus menyesuaikan diri. Kalau Anda di tengah masyarakat Jawa terus Anda jalan seperti itu, kayaknya ente disiram air seember kamu. Iya nak? Ya, tapi kalau Anda di tengah di orang Sumatera, ya di Sumbar, kemudian Kepulauan Riau, Medan, jalan kayak gini lumrah, karena memang orangnya kayak gitu. Makassar, ya memang beginilah orangnya jalan. Memang cepat kalau dia jalan. Ya. Sulawesi begini mas jalannya, nggak kayak orang Jawa gitu lama gitu lah. Ini orang Jawa nih kalau jalan lama nih gituin dia langsung dia akan ngomong begitu, ya kan? Jadi sesuaikanlah diri Anda, sesuaikan di mana Anda berada. Jika kita menangis ketika mendapatkan musibah, apakah tanda hati tidak sakinah? Menangis ketika anak meninggal. Nah, kalau sebab menangis
musibahnya adalah meninggal, maka tangisan apa ini? Kalau tangisan menangis adalah tangisan yang manusiawi, dia ditinggal orang yang dia sayang, Rasulullah SAW juga menangis di saat putra-putra beliau wafat. Ya. Sehingga para sahabat mengatakan, apa ini ya Rasulullah? Inilah air mata kasih sayang, kata Rasulullah SAW. Inilah air mata kasih sayang. Begitulah para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, mereka menangis, meneteskan air mata. Jadi yang dimaksud menangis itu apa? Meneteskan air mata. Suara, tidak ada suaranya. Tidak ada suara, mereka meneteskan air mata. Ya. Gak ada suara itu maksudnya tangisan yang bersuara. Kan tangisan yang bersuara itu mesti teriak. Ya, tidak ada begitu. Tapi meneteskan air mata, menangis, iya menangis. Kenapa? Karena yang wafat adalah orang yang saya cintai. Itulah kasih sayang. Ini kasih sayang namanya. Berarti kalau kita nggak menangis, berarti diragukan kasih sayangnya dia. Berartinya hatinya nggak lembut gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis. Aqra' melihat Rasulullah SAW mencium anak kecil. Ya, setiap kali ada anak kecil beliau cium. Ya. Lalu Aqra' mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau melakukan seperti ini setiap engkau bertemu dengan anak kecil? Beliau menjawab, iya. Demi Allah, saya punya 10 anak, satu nggak pernah tak cium ya Rasulullah. Dia orang Arab ya, kaku, orang saklek gitu loh. Akhirnya disitulah Rasulullah SAW mengatakan apa? Siapa yang nggak sayang, dia tidak akan disayang. Nah itulah ceritanya. Nah, siapa yang nggak sayang, dia tidak akan disayang sama orang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.